Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil amya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain. Robi sohli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat pagi dan selamat bergabung baik secara luring maupun daring dalam acara webinar parenting, pengaruh dan bahaya gadget bagi anak dan cara mengatasinya. Yang terhormat, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Karanganyar, yang kami hormati, Ketua Majelis PAUD Dasmen Pimpinan Daerah Kabupaten Karanganyar, yang kami hormati, Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Karanganyar, Ketua LPPA Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Karanganyar, dan yang kami hormati peserta webinar parenting, pengaruh dan bahaya gadget bagi anak dan cara mengatasinya yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita panjatkan karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita di pagi yang istimewa ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara webinar parenting yang diselenggarakan oleh Majelis PAUD Dasmen kerjasama dengan Majelis Kesehatan dan LPPA Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Karanganyar. Selawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kelancaran hingga nanti selesai acara ini. Marilah kita awali acara dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdiri sejenak untuk memupuk rasa nasionalisme dan loyalitas kita terhadap organisasi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Aisyah. Hadirin dimohon untuk berdiri.
silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, terselenggaranya acara pada pagi hari ini tidak lepas dari kerja keras panitia yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya demi terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Oleh karenanya, marilah kita simak bersama sambutan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis PAUD Dasmen Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Karanganyar kepada Ibu Eni Wahyu Astuti Anis Mufidah, MPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ibu Ketua PDA Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Karanganyar, yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Dr. Husnul Dwi Tiasari, yang saya hormati Ketua LPPA Ibu Bestari, yang saya banggakan teman-temanku dari Majelis PAUD Dasmen, Ibu Ika Lestari, Ibu Aini Ruhayati, Ibu Ari Astuti, dan Ibu Sita. Kemudian yang saya banggakan pula Bapak Ibu Guru PAUD Aisyah se-Kabupaten Karanganyar bersama orang tua, wali murid PAUD Aisyah yang saat ini mengikuti acara parenting pada pagi hari ini. Tak lupa yang saya cintai dan saya banggakan Ibu Dr. Lanjar Utami yang hari ini juga membersamai kita, walaupun mungkin karena sibuknya acara beliau bisa melalui Zoom menyempatkan dari Solo. Terima kasih Bunda Lanjar Utami yang saat ini sudah siap untuk membersamai kita pada acara pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pada pagi hari ini bisa terselenggara atas kerjasama dari Majelis PAUD Dasmen, kemudian LPPA dan juga Majelis Kesehatan. Jadi dari dua majelis dan satu lembaga bersinergi menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu seminar parenting, mengambil tema pengaruh dan bahaya gadget bagi anak dan cara mengatasinya. Tentunya di sini bagaimana gadget itu sangat berperan, berdampak yang banyak negatifnya kepada perilaku anak-anak. Oleh karena itu Bapak Ibu, kegiatan pagi hari ini kita selenggarakan dalam rangka memiliki tujuan bahwa memberikan wawasan kepada kita sebagai orang tua agar mempunyai cara yang tepat bagaimana mengatasi pengaruh gadget yang sekarang ini menurut penelitian bahwa 99,18% itu penduduk Indonesia itu sudah menggunakan gadget yang sudah smartphone ya, jadi sudah terhubung dengan internet. Dan kebanyakan para orang tua ini kurang begitu memperhatikan penggunaan gadget ini oleh anak-anak. Karena kita bisa melihat bahwa kemungkinan orang tua ketika mengajak acara pada anak-anak itu, anak-anak ramai, maka untuk apa biar anaknya duduk tenang itu diberi HP. Ini faktornya juga salah satunya bahwa orang tua ini juga pengen mendiamkan anak-anak biar duduk tenang, tetapi ternyata membawa dampak. Nah, nanti akan kita ikuti bagaimana dampaknya gadget bagi perilaku anak itu dari narasumber kita Ibu Dr. Husnul. Oleh karena itu Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya
Selamat mengikuti parenting pada pagi hari ini. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat, barokah bagi kita semua sebagai orang tua. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Anis atas laporannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Karanganyar kepada beliau yang terhormat Ibu Dr. Lanjar Utami MPD, disilakan. Mohon maaf Bu Lanjar, suaranya belum terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah. Kami ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul alim. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah beserta seluruh jajaran wakil ketua yang berkenan hadir baik secara online maupun secara offline. Yang saya hormati seluruh pimpinan majelis amal usaha, khususnya ini rekan-rekan di pimpinan daerah Aisyah yang di barisan dan kami, Bu Anis. Terima kasih dengan seluruh jajarannya. Dan kemudian juga seluruh majelis yang khususnya pada kesempatan ini yang terhormat Bu Dr. Hajah Husnul yang nanti akan menjadi narasumber utama dalam acara seminar parenting kita hari ini. Seluruh pimpinan kepala yang pada kesempatan ini mengikuti kegiatan dan khususnya wabil khusus adalah orang tua peserta didik PAUD yang ada di Kabupaten Karanganyar di bawah jajaran pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Karanganyar, baik yang hadir secara online maupun secara offline, dan seluruh partisipan peserta semuanya yang tidak bisa kami sapa satu persatu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pimpinan daerah Aisyah, Kabupaten Karanganyar, melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang ini Bu Anis dengan gesitnya beserta seluruh tim worknya, kita bersama-sama untuk menggelar seminar parenting pada kesempatan ini yang sinergi dengan majelis yang lain. Nah, tema yang diambil pada kesempatan ini adalah pengaruh bahaya gadget bagi anak dan cara mengatasi atau solusinya. Maka pada kesempatan ini kita bersyukur Bu Dr. Husnul ini berkenan untuk nanti menjadi narasumber tunggal untuk memberikan penjelasan pengarahan ilmu tentang pengaruh dan bahaya gadget bagi anak dan cara mengatasi atau solusinya.
Maka ini kita syukuri dan semoga kesempatan ini merupakan bagian ibadah kita di dalam beraisyah dan dalam rangka menyiapkan generasi-generasi yang kuat sebagaimana tadi kami sampaikan pada Quran surat An-Nisa ayat 9 bahwa kita tidak ingin meninggalkan sesudah kita di belakang kita itu anak-anak yang lemah. Nah, maka pada kesempatan ini seminar parenting kita laksanakan. Maka kita syukuri dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian salawat salam terus kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pada kesempatan ini merupakan bagian kita untuk apa? Untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Khususnya tadi dalam rangka melaksanakan perintah Allah Quran Surat An-Nisa. Bahwa hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Jadi kita pimpinan daerah Aisyah, seluruh Aisyah, Kabupaten Karanganyar, tidak ingin meninggalkan anak-anak kita yang sudah dimulai sejak dini dari PAUD ini, maka kita siapkan. Jangan sampai mereka menjadi anak-anak yang lemah. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, barangkali ada bapak-bapak juga yang untuk mengikuti kegiatan ini. Kita merasa khawatir akan apa? Anak-anak kita yang tumbuh berkembang pada saat ini. Untuk itu, pada kesempatan ini, dengan seminar parenting yang digelar pada hari ini, kita berharap bisa menjadikan modal bagi kita, bisa menjadikan ilmu yang kuat bagi kita untuk menyiapkan sejak dini anak-anak kita menjadi anak-anak generasi yang kuat, bukan generasi yang lemah. Sehingga kita bisa termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Para peserta seminar parenting yang dirahmati Allah, terutama ibu-ibu orang tua yang hadir pada saat ini. Pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Karanganyar sangat mengapresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah melaksanakan seminar sangat penting ini. Karena apa? Saat ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita orang tua pasti berhadapan dengan alat IT kecil yang dinamakan dengan HP. Nah, dengan adanya gadget ini, salah satu bentuk gadget ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua, bagaimana concern kita kepada anak-anak kita akan hadirnya teknologi kecil ini. Teknologi yang sangat punya pengaruh, di mana anak pasti tidak akan lepas dari ini. Karena nanti pada saat belajar pasti menggunakan ini. Ibu-ibu juga pasti menggunakan ini. Nah, maka bagaimana kita bijak itu? Karena salah satu pengaruh dari gadget ini ibu-ibu diantaranya bahwa alat ini bisa menimbulkan adanya disorder, gangguan, hiperaktif tentang apa? Deficit focusing. Jadi mengurangi gangguan fokus anak. Maka Bapak Ibu, Ibu-ibu para peserta. Jadi dengan adanya makhluk kecil yang terus bersama kita ini, maka mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menghadapinya dengan bijak. Untuk itu, jangan sampai salah satu pengaruh dengan adanya menurunnya fokus anak, menurunnya fokus belajar, menurunnya fokus ibadah, menurunnya fokus terhadap berbagai kegiatan ini, maka kita perlu mempelajarinya. Untuk itu, seminar parenting yang dilaksanakan pada hari ini semoga bisa memberikan
manfaat. Dan kami ucapkan banyak terima kasih ini kepada seluruh panitia. Untuk itu pada kesempatan ini atas nama pimpinan daerah Aisyah, Ibu Hidiah Rohmani yang memberikan tugas kepada kami untuk membuka kegiatan seminar parenting hari ini. Maka kami sampaikan salam kepada seluruh Bapak Ibu, seluruh ibu-ibu semuanya dari Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah. Dan selanjutnya juga salam hormat, salam taklim dari semua pimpinan harian, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Karanganyar. Menyambut gembira, apresiasi setinggi-tingginya, dan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan seminar parenting, pengaruh dan bahaya gadget bagi anak dan cara mengatasinya, kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi kita dan selamat serta terima kasih yang terhormat Bu Dr. Husnul. Mohon berkenan menyampaikan seminar ini dan terima kasih kepada seluruh panitia. Bu Ani selamat mendampingi rekan-rekan kita semuanya. Dan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lanjar kami ucapkan untuk sambutan dan pembukaannya. Hadirin yang kami hormati, tiba saatnya kita pada acara inti yaitu pemaparan materi parenting dengan tema pengaruh dan bahaya gadget bagi anak dan cara mengatasinya oleh Ibu Kusnul Dwi Tiasari. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Ibu Dr. Kusnul. Nama Dr. Kusnul Dwi Tiasari, dokter konselor menyusui dan PMBA. Beliau seorang istri dari satu orang suami yang luar biasa, ibu dari 3 orang anak laki-laki dan memiliki hobi hiking dan camping bersama keluarga, suka berorganisasi dan bertemu dengan banyak orang. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 4 Sidarja Cilacap, kemudian SMP Negeri 1 Sidarja Cilacap juga, SMA Negeri 1 Surakarta, kemudian beliau menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Universitas 11 Maret pada tahun 2012. Pengalaman kerja sebagai dokter PTT Puskesmas Gorua Halmahera Utara pada tahun 2012 sampai dengan 2018. Kemudian sebagai dokter umum, konselor menyusui dan PMBA dan praktek pribadi di Karanganyar dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Kemudian pelatihan yang telah diikuti, pelatihan konselor menyusui 40 jam WHO tahun 2022, pelatihan konselor PMBA pada tahun 2022, pelatihan relaksasi IKMI di Jawa Timur tahun 2023, kemudian pelatihan induksi laktasi IKMI Jawa Timur tahun 2024. Organisasi yang diikuti beliau, pada saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Karanganyar, kemudian sebagai Ketua IKMI Cabang Jawa Tengah, periode tahun 2024 sampai dengan 2028, Ketua Divisi Pelayanan dan Keanggotaan IKMI Pusat, periode tahun 2024 sampai dengan 2028, kemudian sebagai relawan Gema Indonesia Menyusui dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Mungkin dari para peserta bisa mengunjungi IG beliau, @Kusnul Dwi Tiasari,
Kemudian nomor kontaknya 0813 2993 0973. Alamat rumah beliau di Tegalarum, Cangaan, Karanganyar. Untuk lebih menjelasnya lagi, nanti beliau akan memaparkan materi tentang pengaruh dan bahaya gadget bagi anak dan cara mengatasinya. Nanti bagi peserta yang mau mengajukan pertanyaan, nanti ada sesi tanya jawab dengan menulis di kolom komentar atau raise hand. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Gusnul Dwi Tiasari, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya sudah terdengar, ibu-ibu, bapak-bapak. Peserta boleh sambil menjawab di chat kalau memang masih belum jelas, mungkin kita bisa ini dulu, kita perbaiki dari soundnya. Sudah jelas? Sebelumnya izinkan saya berpantun sedikit ya. Malamlah datang, layar menyala. Cakepnya ya Bu. Kawan di samping terasing rasanya. Cakep. Teknologi canggih, manfaat berlimpah. Jangan sampai jiwa jadi terbelah. Begitu ya. Jadi gadget ini memang banyak positif dan negatifnya begitu ya. Jadi kita akan bahas bersama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Karanganyar yang dalam kesempatan pada hari ini diwakili oleh Dr. Lanjar Utami MPD. Yang saya hormati pula Ketua Paudasmen PDA Karanganyar Ibu Eni Wahyu Astuti MPD, Ketua LPPA Ibu Bestari Citra, SPD MSC, Ibu-ibu Majelis Paudasmen LPPA dan juga Majelis Kesehatan PDA Karanganyar, serta seluruh peserta yang sudah hadir meluangkan waktunya hari ini untuk kita belajar bersama. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk kita sharing gitu ya. Jadi saya juga tidak lebih paham begitu dari ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini juga sudah sangat-sangat familiar sekali dengan yang namanya gadget begitu. Jadi kita sharing-sharing bersama saja. Saya izin share screen dulu. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah ya? Ya, jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang pengaruh penggunaan gawai atau gadget pada perilaku anak. Jadi kalau gadget itu kan bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai gawai. Jadi meskipun kita mungkin agak kurang familiar dengan kata gawai, tapi itulah nama bahasa Indonesianya dari gadget. Kita mulai dari definisinya dulu. Gawai itu adalah perangkat elektronik kecil yang dirancang untuk tujuan tertentu seperti komunikasi, hiburan, atau akses informasi. Jadi memang tujuannya itu digunakan untuk macam-macam ini, ada tujuan komunikasinya, ada untuk hiburannya, ada untuk akses informasinya. Nah, untuk perangkatnya sendiri bisa terdiri dari macam-macam, yaitu smartphone, tablet, dan juga komputer. Nah, ini lebih jelasnya lagi untuk jenis-jenis gawainya. Jadi ada yang namanya smartphone atau HP gitu ya, yang familiar kita kenal sebagai HP. Kemudian kamera digital itu juga masuk ke dalam jenis gawai. Nah, untuk yang di sebelah kanan dari kamera digital ini adalah
permainan anak-anak yang kalau dulu itu gamebot gitu ya. Tapi kalau sekarang itu ada Nintendo, ada PS dan lain-lain. Kemudian yang di bawah itu ada laptop, kemudian di sebelahnya ada tablet, jadi yang lebih kecil daripada laptop bisa dipakai, bisa dibawa kemana-mana lebih ringkas begitu. Nah yang di sebelah kanan ini juga tidak kalah familiar sekarang banyak sekali digunakan, yaitu smartwatch. Nah, sekarang semua serba smart ya, bahkan jam tangan saja sampai yang smartwatch begitu. Nah, untuk fungsi sendiri tadi di depan sudah saya singgung untuk fungsi gawai. Jadi yang pertama yang paling banyak kita gunakan ya, hampir semua orang dewasa itu sekarang menggunakan adalah untuk sarana berkomunikasi. Kalau dulu komunikasi di kampung begitu ya, itu pakai kentongan. Misalnya ada sesuatu, ada kebakaran, ada maling begitu, pakai kode-kode kentongan lah. Sekarang tuh sudah nggak ada. Sekarang pakainya langsung grup WhatsApp. Jadi WhatsApp itu penuh dengan grup, mulai dari grup warga kampung, terus dari grup sekolah, dari grupnya alumni, misalnya alumni SD, alumni SMP, nanti ada lagi grup-grup yang lainnya. Nah itu sebagai sarana komunikasi. Kemudian gawai itu juga digunakan sebagai sarana untuk bekerja. Jadi untuk memudahkan orang itu sekarang bekerja, misalnya ibu guru membuat materi-materi untuk anak didiknya itu sekarang kebanyakan menggunakan laptop. Jadi sudah tidak manual lagi. Kalau dulu kan bikin manual begitu. Mungkin sekarang lebih banyak menggunakan laptop. Kemudian sebagai sarana untuk hiburan. Jadi untuk menonton film, untuk menyaksikan hiburan-hiburan yang ada di layar TV itu bisa sekarang dialihkan ke laptop ataupun komputer. Jadi tidak hanya televisi saja sekarang yang digunakan sebagai sarana hiburan. Nah kemudian juga digunakan sebagai smartwatch tadi. Jadi yang smartwatch itu digunakannya sekarang tuh untuk memantau mulai dari lokasi, mulai dari bahkan chat aja, misalnya WhatsApp masuk gitu ya. WhatsApp masuk nggak perlu lihat HP, di smartwatch kita itu sudah muncul ada chat dari siapa, misalnya ada WhatsApp dari siapa, itu muncul di situ. Kemudian di smartwatch itu bisa juga digunakan untuk memantau kesehatan dari si pengguna. Jadi ada tensinya, ada detak jantungnya di situ, ada misalnya jalan berapa langkah itu sudah bisa terekam di jam tangan yang sudah smart tersebut. Nah, ini saya mau menunjukkan gambar. Jadi perkembangan telepon genggam dari masa ke masa atau handphone itu tadi ya. Jadi dulu banget itu telepon genggam itu yang paling kiri itu besar sekali. Jadi saking besarnya itu sampai genggamnya aja susah gitu. Meskipun itu sebutannya adalah telepon genggam. Semakin ke sini, semakin generasi-generasi ke sini ternyata mengalami pengecilan ukuran begitu. Jadi semakin kecil, dan yang kita kenal sekarang, yang kita banyak gunakan sekarang adalah yang paling kanan, yang kecil, dan layarnya itu layar sentuh. Kalau dulu tuh kan pakai tombol gitu ya, zaman saya kuliah aja itu masih pakai BlackBerry itu yang tombolnya banyak sekali itu. Tapi sekarang sudah tidak ada. Sekarang semua itu pakainya layar sentuh dan lebih mudah membawanya ya dibandingkan dengan yang telepon genggam sebelum-sebelumnya. Nah, kalau yang ini adalah perkembangan komputer dari masa ke masa. Jadi zaman dulu itu komputer itu juga perangkatnya itu sangat-sangat besar dan tidak praktis gitu ya. Saya masih mengalami yang komputer tabungnya itu besar, terus
kalau mau nyimpen itu pakai disket. Nah itu dulu zaman dulu tuh kalau misalnya disketnya kena virus gitu ya, itu file itu udah nggak bisa dibuka. Nah itu sekarang sudah alhamdulillah sudah semakin canggih sampai ke layarnya lebih datar. Kemudian untuk penyimpanan juga tidak memerlukan disket lagi. Jadi kita pakainya itu sudah pakai Google Drive. Jadi kalau misalnya perangkatnya itu rusak misalnya, itu di Google Drive kita masih punya simpanan filenya, jadi tidak terlalu khawatir begitu. Nah, kalau tadi adalah perkembangan dari gawai, perkembangan dari komputernya, perkembangan dari HP-nya, nah ini adalah dari generasinya, dari manusianya sendiri, dari kita sendiri. Jadi ada istilah generasi-generasi, yang pertama adalah silent generation. Ini orang-orang yang lahir pada tahun 1928 sampai 1945. Nah, di silent generation ini kalau Indonesia itu berarti kondisi yang masih belum merdeka ya. Jadi masih sangat-sangat terbatas lah. Pada saat itu untuk komunikasi masih pakai radio, masih yang pakai pemancar begitu. Kemudian generasi selanjutnya disebut baby boomer. Baby boomer ini pada kelahiran 1946 sampai 1964. Mungkin di antara kita masih ada ya yang masuk baby boomer. Bu Eni kelahiran berapa Bu Eni? Oh, ternyata Bu Eni masuk di Gen X. Jadi ini untuk yang selanjutnya setelah baby boomer ini generasi ibu saya itu adalah generasi baby boomer. Pada saat ibu saya itu masih mudanya itu berarti belum ada yang namanya telepon genggam. Jadi waktu itu pakainya yang telepon yang pakai dipencet itu ya, pakai dipencet-pencet. Jadi telepon rumah yang pada saat itu di desa saya yang punya telepon itu hanya mungkin 2 atau 3 orang. Jadi kalau misalnya mau menghubungi saudara itu harus numpang begitu. Atau misalnya ke wartel juga. Jadi harus ke wartel dulu pakai bayar. Nanti kalau jarak jauh juga lebih mahal gitu ya. Terus setelah baby boomer ada yang namanya Gen X. Gen X ini di kelahiran 1965 sampai 1980. Nah pada saat 1965 sampai 1980 ini sudah lebih berkembang untuk teknologi komputer. Tapi masih yang besar-besar tadi, yang tabungnya besar begitu. Kemudian setelah itu generasi milenial. Nah ini saya masuk ke generasi milenial yang alhamdulillah milenial itu masa kecilnya itu masih mengalami yang namanya bermain tanpa gadget. Jadi masih main lompat tali, masih main masak-masakan pakai rumput-rumput yang ada di pinggir jalan, terus bikin rumah-rumahan begitu. Nah itu saya masih mengalami itu di generasi milenial ini masih, kalau di Instagram itu banyak yang bikin konten-konten itu kelahiran 90-an. Jadi tahun-tahun 90-an itu ekonominya Indonesia sudah mulai membaik, kemudian anak-anak itu masih berkesempatan untuk bermain di luar lebih banyak, dan katanya itu generasi yang paling bahagia kalau di Indonesia katanya ya. Generasi milenial, karena setelah masuk teknologi sekarang setelah kita itu menjadi dewasa, yang generasi milenial itu kita masih bisa berkenalan dengan teknologi. Nah setelah itu Gen Z itu di usia kelahiran 1997 sampai 2012. Gen Z ini adalah anak dari Gen X gitu ya. Nah di usia Gen Z ini teknologinya sudah lebih berkembang. Jadi HP itu sudah mulai yang smartphone. Jadi sudah tidak lagi memakai BlackBerry itu tadi, tapi sudah mulai berkembang menjadi smartphone. Nah untuk generasi yang terakhir yaitu mulai dari kelahiran 2010 sampai sekarang ini sampai 2024 ya, itu adalah Gen Alpha. Ya, Gen Alpha ini mulai dari lahir ceprotnya aja itu sudah
kenal sama yang namanya teknologi. Jadi begitu dia lahir itu sudah ada foto, video, terus kalau mau telepon misalnya kakeknya jauh dari lokasi rumahnya, itu bisa langsung video call begitu. Jadi memang perbedaan itu akan berpengaruh terhadap penggunaan gadget. Nah, ini tadi sebagian sudah saya singgung ya, jadi perbedaan-perbedaan dari masing-masing generasi. Mulai dari generasi yang silent generation, baby boomer, gen X, gen Y. Gen Y itu adalah maksudnya yang milenial itu tadi, kemudian gen Z, dan ini untuk yang gen alpha nanti ada sendiri. Nah, perbedaan di sini apa? Perbedaan di sini pada kita melihatnya yang paling banyak saja ya. Jadi gen X, gen Y. Pada saat gen X itu di situ ada tulisan work life balance. Jadi pada generasi-generasi yang masih masuk gen X itu, beliau-beliau itu masih antara pekerjaan, antara yang di luar dari pekerjaan itu masih seimbang dibandingkan dengan generasi-generasi yang milenial. Kenapa? Karena begitu masuk ke generasi milenial, pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan secara digital. Jadi memang mulai kalau gen X itu kan masih banyak manual gitu. Kalau misalnya menghitung sesuatu masih manual gitu. Atau membuat presentasi juga masih yang manual. Sedangkan untuk yang generasi milenial itu mulai memasuki pemakaian digital yang lebih banyak. Nah, di sini untuk yang perbedaan yang utama di paling bawah itu ya, generasi-generasi X itu lebih suka bertemu langsung. Jadi perbedaannya dengan yang generasi milenial ya, generasi milenial dan Gen Z. Kalau yang Gen X itu lebih suka untuk ketemu langsung daripada misalnya rapat pakai Zoom gitu ya. Rapat pakai Zoom itu nanti yang Gen X itu lebih sulit untuk mengikuti dibandingkan dengan yang generasi milenial. Kalau di generasi milenial karena sudah berkenalan dengan dunia digital lebih banyak, maka untuk misalnya diskusi begitu atau rapat tidak perlu ketemu langsung. Nah, contohnya kayak ini ya, webinar ini ya. Webinar ini mungkin untuk yang generasi X itu misalnya ada link gitu ya, ada link yang di-share, ada link Zoom. Itu buat ngeklik linknya, terus setting misalnya mau mute itu aja tuh ada kebingungan begitu. Sedangkan di generasi yang milenial itu sudah lebih kenal banget sama yang namanya dunia digital. Nah, setelah Gen Y atau milenial itu masuk ke generasi Z. Nah, mereka itu jauh lebih banyak terpapar oleh digital, terutama efek dari pandemi. Jadi kan kemarin itu kita kena pandemi, jadi pandemi itu sedikit banyak juga berpengaruh terhadap perkembangan dari anak-anak Gen Z ini, karena mereka perlu bertemu dengan orang lainnya itu di dunia digital dalam waktu yang cukup lama. Jadi itu kalau seingat saya, anak saya yang kecil itu dari TK itu online, loh, bayangkan. Anak TK yang kita itu kalau mau mengkondisikan anak-anak TK itu ya untuk misalnya baris antri, itu dialihkan menjadi online, betapa sulitnya waktu itu ya. Nah, itu berpengaruh sekali pada perkembangan mereka saat ini. Nah, kalau tadi sampai Gen Z ya, sekarang adalah Gen Alpha. Ada karakteristik unik dari Gen Alpha ini. Dari teknologi, Gen Alpha itu sudah terpapar layar digital sejak dini. Kayak saya bilang tadi ya, begitu mereka lahir itu sudah langsung ada HP di depan mereka gitu. Karena bunda sama ayahnya itu sudah pegang HP untuk mendokumentasikan proses kelahirannya. Mulai misalnya mau mencari sesuatu yang berhubungan dengan cara merawat, mungkin untuk yang ibu baru belum tahu ya cara mengganti popok gimana, itu langsung klik aja di YouTube gitu ya, cara mengganti popok. Itu sudah keluar video-videonya. Nah, itu Gen Alpha lahir di dunia yang seperti itu. Kemudian untuk sosialnya,
Gen Alpha adalah generasi yang paling terhubung dengan teman-temannya. Kenapa? Karena mereka itu paling banyak itu berhubungan dengan teman-teman secara online. Jadi bukan yang bertemu secara langsung, tapi mereka itu misalnya janjian, nanti kita mabar gitu ya. Itu mereka itu langsung ketemu sama temannya, tapi bukan secara face to face begitu. Nah kemudian globalnya mereka sangat dipengaruhi oleh media, mode, tren yang sama. Jadi misalnya ada sebuah tren yang muncul gitu ya, yang kayak ini, yang lagi hits di Instagram itu APT itu loh. Itu hampir tiap hari mereka mendengar, mereka akan seperti kalau bisa dibilang seperti tersihir, itu akan langsung hafal dengan liriknya, terus misalnya lihat gerakan-gerakannya itu mereka bisa terpengaruh dari situ. Kalau mereka memang banyak melihat video-video yang seperti itu. Kemudian dari visual Gen Alpha cenderung menyukai informasi dalam format visual seperti video. Nah ini bisa jadi catatan buat bu guru-bu dan juga orang tua ya. Jadi memang Gen Alpha itu agak susah untuk membaca karena memang dari generasi mereka itu lebih menyukai informasi dalam bentuknya itu video dibandingkan dengan tulisan. Nah ini biasanya kalau di sekolah-sekolah itu sudah memakai digital untuk pembelajarannya, misalnya mau memperkenalkan cara cuci tangan itu ditampilkanlah video. Kalau zaman dulu kan ya bu gurunya yang mempraktekkan video, mempraktekkan cara mencuci tangan yang benar. Kemudian anak-anak menirukan, tapi pada semakin kesini itu menggunakan video yang ditampilkan ke anak-anak. Nah kemudian bahasa gaul ini mungkin ada sebagian dari bapak ibu yang sudah bisa melihat di Instagram itu ya, ada perbedaan bahasa Gen Alpha untuk menyebut macam-macam, mulai dari yang skibidi, terus apalagi ya saya kurang hafal. Tapi itu ada bahasa gaul mereka yang itu muncul karena apa? Munculnya karena platform digital dan media sosial yang sudah sangat berkembang. Nah, untuk Gen Alpha sendiri adalah anak dari generasi milenial dan adiknya dari generasi Z. Jadi kalau anak-anak saya itu ada yang anak pertama itu Gen Z, anak kedua dan ketiga itu sudah Gen Alpha. Nah, Gen Alpha ini mengalami dampak pandemi COVID saat masih anak-anak. Jadi kalau yang anak pertama saya itu mengalami COVID-nya itu sudah SD, tapi kalau yang anak nomor 2 dan 3 itu mengalaminya itu pada saat mereka bayi sampai ada yang TK itu tadi, TK tapi harus online gitu TK-nya. Nah, Gen Alpha ini sangat lebih terpengaruh oleh perubahan iklim dibandingkan generasi yang lebih tua. Jadi kalau mungkin ibu guru sama ayah bunda juga bisa memperhatikan ya, entah kenapa anak-anak sekarang itu jauh lebih mudah terserang sakit dibandingkan dengan yang generasi kita, generasi milenial, Gen X gitu. Barangkali ada juga pengaruh dari digitalisasi ini. Jadi kan mereka lebih banyak di depan layar ya daripada bermain di luar, daripada terkena sinar matahari. Nah ini juga mempengaruhi dari daya tahan tubuh mereka. Nah kemudian gaya parenting seperti apa yang tepat untuk generasi Alpha ini? Ternyata adalah dengan mendampingi segala kegiatannya. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri karena untuk mendampingi kegiatan anak-anak generasi Alpha ini kan juga memerlukan waktu, memerlukan kesempatan yang luas. Nah untuk ibu-ibu atau ayah yang bekerja banyak di luar ini akan menjadi tantangan tersendiri. Karena mau tidak mau pendampingan itu tidak bisa dilakukan secara penuh. Nah kalau tadi kita sedikit bicara tentang dampak negatif, nah ini sebenarnya ada dampak positif dari penggunaan gadget pada anak.
Jadi gadget itu memungkinkan anak-anak untuk mengakses informasi pendidikan dan hiburan yang tidak tersedia sebelumnya. Contohnya gini, kalau dulu kita mau mencari arti dari bahasa Inggris, contoh gampangnya ya, misalnya kita lagi baca buku bahasa Inggris, terus kita nggak tahu istilah bahasa Inggris itu artinya apa, kita akan membuka buku kamus yang sangat tebal itu, kemudian mencari artinya di situ. Nah kalau sekarang sudah lebih mudah lagi pakai Google Translate gitu ya, langsung diketik di Google Translate bahasa Inggrisnya apa, itu nanti langsung muncul arti dari teks yang kita masukkan itu apa. Kemudian keterampilan digital ini bisa membantu anak-anak untuk mengembangkan aplikasi, navigasi internet dan pemrograman. Contoh gambar di atasnya itu adalah membuat robot. Jadi membuat robot itu menggunakan aplikasi juga, jadi menggunakan kode, menggunakan program yang itu digunakan untuk menjalankan si robot itu. Jadi itu positifnya di situ. Jadi membuat karya-karya itu lebih luas dibandingkan dengan zaman dulu sebelum ada digital. Kemudian dampak positif lainnya adalah gadget itu bisa memfasilitasi komunikasi dengan teman dan keluarga yang jauh serta memperkuat hubungan sosial. Contohnya tadi saya sudah disebutkan ya, saya dulu di puskesmas di Halmahera Utara. Halmahera Utara itu kalau ayah bunda tahu, pulau bentuknya huruf K kecil, di atas huruf K besarnya Sulawesi. Nah disitulah saya dulu PTT, jadi mengikuti suami di sana, kemudian PTT. Nah kalau pada saat itu teknologi HP-nya belum berkembang, bagaimana waktu itu saya diceritain oleh teman-teman PTT yang sudah jauh sebelumnya. Di sana belum ada sinyal. Terus gimana berhubungannya dengan keluarganya, dengan surat. Nah padahal untuk pengiriman surat itu sekitar 2 pekan. Jadi misalnya kita mau ngasih kabar sekarang, nanti 2 pekan lagi baru sampai itu suratnya. Nah itu kan jadi lama sekali, padahal misalnya ada informasi-informasi penting, keluarga sakit, keluarga meninggal begitu, itu tidak bisa tersampaikan dengan cepat. Nah setelah adanya berkembang gadget untuk komunikasi itu lebih memudahkan. Jadi misalnya jauh ya, mungkin ayah bunda ada yang putranya itu bersekolah di luar kota atau bahkan di luar negeri, itu masih tetap bisa berhubungan menggunakan gadget ini. Kita simak dulu video ya. Suaranya bisa masuk, suara videonya. Nah ini di video ini membahas tentang bagaimana efek negatif dari penggunaan gadget pada usia yang masih anak-anak. Jadi seperti yang disebutkan oleh Bu Lanjar dan Bu Eni tadi, jadi kita itu justru yang memberikan pertama kali kepada anak-anak. Jadi sebenarnya anak-anak itu kan tidak akan tahu gadget itu kalau tidak diperkenalkan. Nah, anak-anak dan remaja itu sangat adiksi atau kecanduan ya terhadap gadget seperti smartphone itu. Kenapa? Karena mereka setiap hari itu bertemu dengan gadget itu. Jadi kalau misalnya kita punya anak di usia yang di bawah 15 tahun dan kita memberi setiap hari, itu akan membuat mereka lebih mudah untuk ingin melihat lagi. Nah ini, jadi ketika mereka muda, kita memberikan HP biar mereka diam. Nah, awalnya gitu ya, awalnya waktu bayi gitu. Nah setelah itu kan mereka jadi terbiasa nih, terus ketemu sama teman-temannya bermain video game. Nah, lama-lama mereka akan menikmati kegiatan yang online. Jadi mulai dari game online, mulai dari segala macam yang berhubungan dengan digital dan mengurangi aktivitas fisiknya. Kemudian berkembanglah sosial media. Jadi sekarang itu foto dipost ke Instagram. Nah, itu mereka yang Gen Z dan
gen alfa itu sangat memperhatikan apakah foto saya di-like oleh orang atau tidak, atau di komen, itu mereka sangat memperhatikan itu. Nah, karena banyaknya paparan itu akan mempengaruhi dari perkembangan otak. Jadi kalau otaknya yang tidak dipengaruhi oleh layar terlalu banyak, itu akan fokusnya lebih banyak, seperti yang Dr. Lanjar tadi sampaikan. Jadi anak-anak yang terpapar lebih banyak layar itu akan fokusnya memendek, dan juga ini obsesi dan agitasi, atau lebih cenderung hiperaktif, dan mereka itu lebih mudah tersulut emosinya. Nah, selain itu juga mempengaruhi perkembangan dari fisiknya, karena kan di depan layar banyak ya, mereka tidak banyak main di luar, bertemu dengan rumput-rumput, bermain di pasir-pasir. Nah, itu ternyata mempengaruhi dari perkembangan motorik mereka. Kemudian juga mempengaruhi dari kegiatan sosialnya. Kita bisa lihat ya, kalau misalnya lagi makan gitu, ada sekelompok anak-anak, mereka makan bareng, tapi yang dilihat adalah HP masing-masing. Nah, ini juga meningkatkan resiko dari obesitas. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh anak-anak adalah lebih banyak di depan layar, kemudian sambil makan. Nah, itu akan meningkatkan kesempatan dari obesitas itu. Nah, ini less focus on studies. Jadi lebih sulit untuk fokus pada saat mereka belajar. Mungkin ini Bu Guru yang lebih tahu ya, kalau di sekolah itu gimana anak-anak yang paparan layarnya banyak dengan yang tidak, mungkin akan berbeda. Kemudian mereka jadi terisolasi. Jadi terisolasi itu maksudnya gimana? Maksudnya lebih banyak di dunia maya daripada di dunia nyata yang ada di sekitar mereka. Nah, kemudian juga banyak jadinya banyak kena penyakit mata karena paparan layar paparan radiasi layar itu yang merusak dari matanya. Jadi mulai dari mata kering sampai infeksi juga. Nah, ini juga sering terjadi. Jadi anak-anak sekarang itu lebih mudah terkena sakit punggung sampai sakit leher juga. Karena apa? Karena kan kalau kita lihat HP itu menunduk ya, melihatnya ke bawah terus. Nah, itu jadi akan kaku lehernya. Kemudian sampai sakit kepala juga. Nah, ini sering sekarang itu jadi lebih banyak gitu. Kemudian dari yang radiasi, ternyata tidak hanya masalah rusak matanya saja, tapi meningkatkan kanker atau kanker dan juga kesehatan lainnya. Nah, berarti efek samping dari penggunaan layar itu justru memang sangat banyak sekali pada kesehatan anak-anak yang terpapar layar lebih banyak. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita itu jauh lebih sehat, berarti kita kembalikan lagi permainan-permainan yang membutuhkan mereka itu keluar dari rumah. Jadi misalnya main bola itu kan nanti mereka bertemu dengan teman-temannya, terus nggak mungkin kan main bola di dalam rumah gitu ya. Kalau main bola pastinya di luar rumah, mereka akan terpapar sinar matahari. Nah, ini kalau dari penelitian, saya ambil penelitian sedikit saja. Jadi ternyata dari screen time itu maksudnya waktu melihat layar. Waktu melihat layar itu ternyata mempengaruhi dari durasi tidur mereka. Kenapa? Karena pada anak-anak yang melihat layar lebih banyak, itu biasanya akan susah untuk tidur lebih awal. Jadi kalau misalnya nih habis maghrib itu mereka itu masih nonton TV atau masih pegang HP atau bahkan di kamar gitu ya sambil tiduran, misalnya habis isya itu masih aja pegang HP, biasanya itu nanti terus jadi susah untuk menuju ke tidurnya, padahal anak-anak itu membutuhkan waktu tidur yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, kemudian untuk yang di sebelah kanan itu adalah penelitian apa saja yang berkaitan dengan digital screen ini. Contohnya adalah penyakit-penyakit obesitas, hipertensi, DM tipe 2 itu diabetes ya, penyakit gula, miopia itu adalah rabun jauh,
matanya rabun jauh, kemudian depresi, ternyata ada juga yang mengalami depresi. Kemudian sleep disorder itu maksudnya adalah gangguan tidur, dan juga yang lain-lain masih banyak sekali sebenarnya. Nah, ini hanya sebagian kecil saja. Kenapa kok sampai terjadi begitu? Misalnya nih yang obesitas, hipertensi sama diabetes. Kenapa? Karena anak-anak yang lebih banyak di depan layar itu cenderung akan diam di tempat dibandingkan dengan dia bergerak untuk menggerakkan badannya. Nah, padahal kalau misalnya mereka lebih banyak duduk, maka badan mereka tidak terlatih begitu, ototnya tidak terlatih, kemudian metabolismenya menjadi terganggu dan bisa sampai ke sakit yang obesitas, hipertensi dan juga diabetes. Untuk yang miopia tadi sudah saya singgung juga. Untuk yang depresi, kenapa kok anak-anak yang banyak menggunakan layar itu bisa terjadi depresi? Jadi mereka itu karena dunianya itu banyak di depan layar begitu ya. Jadi mereka menganggap dunia yang ideal itu yang ada di depan layar mereka itu. Jadi contohnya influencer di Instagram bilang kalau kita perlu makan, misalnya kita biar happy kita makan seblak gitu. Itu mereka melihat itu sebagai acuan, oh berarti kalau kita mau happy kita makan seblak. Itu contoh-contoh yang paling sederhananya. Nah, lama-kelamaan mereka itu akan mengikuti apa yang ada di media sosial. Jadi misalnya influencer A bilang kita nggak boleh punya anak nih, punya anak repot gitu kan. Sekarang ini ya digalakkan free child gitu, nggak mau punya anak. Nah, mereka akan terpengaruh dari situ. Pada saat mereka tidak bisa seperti yang mereka harapkan, maksudnya seperti yang influencer itu sampaikan, itu mereka akan mengalami kecemasan. Nah, kecemasan yang menumpuk lama-kelamaan bisa menjadi depresi itu. Jadi bisa mereka itu jadi lebih sensitif juga, dan kalau yang lebih parah lagi mereka bisa menyakiti dirinya sendiri. Nah, ini rangkumannya. Jadi rangkuman dari dampak negatif penggunaan gadget atau gawai pada anak. Yang pertama bisa menyebabkan kecanduan. Jadi penggunaan yang berlebihan itu memang tidak disarankan karena kecanduan ini. Karena kalau sudah kecanduan itu baru buka mata aja mereka yang dicari itu HP. Kalau misal sudah kecanduan ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan secara bijak, biasanya misalnya nih kita biasakan bangun pagi. Kalau kita kan muslim insya Allah ya semua. Nah itu kita bangun pagi, mereka diajak ke masjid, sholat, kemudian setelah itu membaca dzikir pagi, lalu baca Al-Quran dulu. Nah, kebiasaan itu kita lakukan setiap hari sehingga mereka begitu bangun itu yang dicari bukan HP. Karena dari cerita-cerita yang dari teman-teman saya itu ada yang kecanduan itu begitu buka mata carinya HP. Kalau nggak dikasih gimana? Langsung ngamuk ke mamanya sama papanya. Jadi memang sebegitu parahnya kalau memang sudah kecanduan. Kemudian masalah kesehatan. Nah, tadi kan sudah ada disebutkan ya. Jadi rangkumannya penggunaan gadget ini bisa menyebabkan kelelahan mata, gangguan tidur, obesitas dan masalah postur. Nah, ini masalah postur ini sebenarnya nggak cuma pada anak, pada dewasa aja, pada kita yang ayah, bunda, bu guru juga bisa alami. Misalnya kita banyak bekerja di depan layar komputer atau laptop ya. Itu kan kita cenderung membungkuk begitu. Nah, kalau kita tidak secara berkala itu menegakkan punggung, terus stretching, itu bisa mengganggu postur kita. Bisa jadi melengkung tulang punggungnya. Kemudian kurang sosial. Nah,
Karena lebih banyak di depan layar, mereka itu bingung kalau misalnya disuruh main di luar gitu. Ayo udah jangan nggak usah main HP dulu, main di luar. Mereka tuh akan bingung di luar tuh mau ngapain. Misalnya ketemu sama orang gitu ya, aku tuh harus ngapain ketemu sama orang. Kalau zaman dulu saya masih kecil gitu ya, begitu ada tamu kita dipanggil, terus salim sama tamunya, terus kadang-kadang justru diajak ikut bercerita begitu. Jadi kita tahu, oh berarti kalau ada orang tamu datang, kita salim, kemudian kita bercerita. Atau misalnya kita main ini, kalau zaman saya kecil main kasti, bola kasti itu ya. Nah itu mengembangkan tidak hanya fisik tapi juga kerjasama tim. Nah permainan-permainan seperti itu yang sudah sangat-sangat berkurang di zaman sekarang. Jadi kalau dulu itu kita itu belajar dari bermain, tapi kalau sekarang itu untuk belajar bersosialisasi itu perlu usaha yang lebih dari kita sebagai orang tua dan juga kita sebagai guru. Karena ya mereka kalau tidak ditunjukkan tidak akan tahu bagaimana caranya berinteraksi dengan teman-temannya ataupun dengan orang yang jauh lebih tua. Nah, kemudian perubahan perilaku yang bagaimana akibat penggunaan gadget? Yang pertama adalah penurunan konsentrasi. Anak-anak lebih sulit untuk fokus. Jadi anak-anak yang sudah banyak terpapar gadget, misalnya dikasih buku ya, itu lebih tidak tahan lama dibandingkan dengan yang anak-anak yang dibatasi penggunaan gadgetnya. Karena apa? Karena mereka lebih suka scroll gitu. Kan lebih mudah ya untuk menggunakan HP langsung di scroll dibandingkan dengan kita membaca buku, tulisan. Kita harus membalik bukunya, kita harus memahami tulisan-tulisannya. Itu jauh lebih sulit daripada kita melihat video langsung, terutama kayak yang di YouTube itu sekarang tuh yang banyak dibuka anak-anak tuh yang shorts. Itu lebih bahaya daripada yang YouTube-nya panjang. Karena apa? Karena kan di shorts itu cepat sekali ininya, videonya itu cepat. Nah karena cepat maka otaknya itu akan terbiasa dengan hal-hal yang cepat. Mereka jadi gimana? Jadi nggak sabaran. Jadi misalnya mau melakukan sesuatu, misalnya contoh sederhana, mau mengikat tali sepatu. Mengikat tali sepatu itu kan membutuhkan keterampilan motorik juga ya. Nah untuk mengikat tali sepatu kita perlu sabar. Kita bikin dulu ikatan yang pertama, kemudian dibikin kayak kupu-kupu begitu. Nah untuk anak-anak yang banyak terpapar gadget, hal sederhana begitu bisa terpengaruh. Mereka bisa nggak sabar, nggak bisa langsung. Nah kalau misalnya kita sebagai orang tua lebih nggak sabar lagi nih ya, ini udah mau masuk masih belum ikat sepatu gitu, nanti terlambat. Nah akhirnya kita apa? Kita langsung membantu mereka mengikat tali sepatunya, padahal itu justru yang merusak anak-anak kita sendiri. Jadi kita sebagai orang tua juga perlu menempatkan diri untuk lebih sabar terhadap anak-anak zaman sekarang yang Gen Z dan Gen Alpha itu yang mereka jauh lebih tidak sabaran untuk mencapai sesuatu begitu, untuk melakukan sesuatu. Nah kemudian yang kedua perubahan perilakunya adalah perubahan mood. Ini tadi saya sudah singgung, jadi lebih cepat tersinggung dan kurang sabaran pada anak-anak yang menggunakan gadget secara berlebihan. Mungkin ayah bunda dan bu guru juga sudah mengalami ini, banyak mengalami, saya juga mengalami. Jadi kalau anak-anak saya misalnya saya lagi repot banget gitu ya, terus mereka lebih banyak nonton TV. Itu misalnya saya menyuruh sesuatu yang biasanya itu mereka langsung berangkat gitu, misalnya suruh sholat gitu ya. Itu jadi marah karena disuruh berhenti dari kegiatan yang menyenangkan. Karena kan menggunakan gadget itu sesuatu yang menyenangkan ya untuk anak-anak. Nah begitu mereka disuruh berhenti, mereka akan marah dan tersinggung. Jadi penggunaan gadget yang berlebihan bisa menyebabkan perubahan mood ini. Kemudian menjadi kurang kreatif. Kenapa? Karena mereka cenderung menerima hal-hal yang cepat, yang instan. Kalau misalnya kita perlu bermain di luar begitu, biasanya kan kita kayak anak-anak milenial zaman dulu itu
kita cari pasir, terus kita bikin bentuk-bentuk rumah misalnya, atau kita cari sayur-sayuran, kita pura-pura memasak. Nah itu mengembangkan kreativitas kita yang nantinya bisa bermanfaat pada mulai dari kegiatan sekolah sampai waktu kita bekerja, itu sangat berpengaruh. Nah, anak-anak zaman sekarang yang sudah banyak terpapar layar, itu mereka tidak banyak berkembang untuk bermain di luarnya. Jadi mengurangi kreativitas mereka. Nah, untuk kecanduan itu ada fase-fasenya. Ada fase awal, fase menengah, dan fase akhir. Untuk fase awalnya gimana? Seperti yang tadi saya ceritakan, jadi begitu buka mata mereka nyarinya itu HP gitu. Atau misalnya mereka pulang sekolah bingung mau ngapain, itu yang dicari HP, yang dicari itu gadget gitu. Nah di fase yang menengah kemudian anak-anak mengabaikan tugas penting sekolah atau kegiatan sosial demi menggunakan gadget. Nah ini kalau sudah mulai misalnya kayak tadi ya, harusnya sholat, mereka nggak mau sholat. Kemudian tugas-tugas sekolah tidak dikerjakan. Nah ini berarti sudah mulai pengaruh kecanduan yang fase menengah. Kalau awalnya tadi kan baru nyari-nyari ya, fase menengahnya itu sudah mulai mengabaikan tugas-tugas mereka. Terus fase akhirnya gimana? Fase akhirnya anak mengalami gejala penarikan ketika tidak menggunakan gadget. Nah ini yang kita tidak mau sampai anak-anak kita, murid-murid kita itu mengalaminya. Karena kalau sudah sampai sini mereka akan menunjukkan kecemasan, depresi, dan agresif itu akan muncul gitu ke perilaku-perilaku yang agresif. Jadi lebih mudah untuk memukul temannya. Nah ini mungkin yang ibu-ibu PAUD TK itu misalnya ada ini kok anak suka sekali ya memukul temannya. Salah satu yang perlu ditanyakan kepada orang tuanya adalah seberapa lama mereka terpapar layar di rumah. Kalau memang terpapar layarnya itu lama, misalnya seharian penuh begitu ya, karena ditinggal bekerja sama bundanya gitu di rumah sama mbak sama pembantu yang mereka kayaknya bisa mengerjakan pekerjaan rumah kalau anak itu dikasih TV gitu. Nah itu akan berpengaruh pada perilaku mereka di sekolah. Misalnya di sekolah, oh ternyata mereka lebih mudah untuk memukul temannya, lebih mudah marah kepada temannya. Nah ini perlu dilacak sampai ke penggunaan layar. Kemudian bagaimana cara kita mengatasinya? Kalau tadi kan itu kita sudah belajar pengaruh-pengaruhnya begitu ya. Nah berarti kita perlu melakukan sesuatu nih. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengambil manfaat dari gadget tanpa mendapatkan negatifnya atau meminimalisir paling tidak, mengurangi pengaruh negatif dari gadget. Yang pertama bisa kita lakukan adalah batasan waktu. Jadi kita bisa menerapkan batasan waktu harian untuk penggunaan gadget. Nah, kita slide dulu ya. Nah, batas waktu penggunaan layarnya gimana? Untuk bayi tidak direkomendasikan untuk bayi 0 sampai 2 tahun. Jadi sebenarnya itu pada bayi 0 sampai 2 tahun itu tidak perlu kita tunjukkan video. Kita mungkin gemes untuk menunjukin video nyanyi anak-anak gitu ya, kita mikirnya nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata itu tidak direkomendasikan sama sekali di usia 0 sampai 2 tahun. Kenapa? Karena bisa mengganggu dari perkembangan motorik dan sensoriknya mereka. Jadi kan di usia 0 sampai 2 tahun itu yang berkembang sangat luas itu adalah sensorik dan motoriknya. Nah ini boleh nggak kalau di bawah 2 tahun bolehnya untuk apa? Hanya untuk video call terbatas dengan keluarga. Jadi misalnya kayak neneknya jauh begitu ya, perlu video call itu masih diperbolehkan. Kemudian di usia 2 sampai 5 tahun batas screen time-nya 1 jam per hari. Jadi 1 hari penuh 24 jam itu hanya 1 jam saja. 1 jam saja misalnya di sekolah sudah pakai layar ya, misalnya kayak belajar dari video itu sudah dihitung. Jadi di rumah tinggal sisanya. Kemudian di atas 5 tahun itu screen time-nya 2 jam per hari. Kalau untuk yang untuk usia SD misalnya itu 2 jam itu sudah sangat-sangat maksimal untuk menggunakan screen time. Screen time ini
total dari penggunaan HP, laptop, TV, semua yang ada layarnya itu totalnya adalah 2 jam. Jadi bukan HP-nya 2 jam, TV-nya 2 jam, bukan begitu, tapi secara keseluruhan dijumlahkan adalah 2 jam. Nah, untuk remaja dan dewasa bagaimana? Batas screen time-nya adalah 4 jam. Kalau untuk remaja dan dewasa, kenapa kok lebih panjang? Karena mereka sudah bisa lebih bertanggung jawab kepada penggunaan layar ini dan bisa meregulasi diri sendiri begitu. Misalnya kalau kita sebagai orang dewasa perlu bekerja, itu kan memang banyak ya waktu di layarnya, dan anak-anak yang usia remaja SMP, SMA sampai kuliah itu mereka membutuhkan layar lebih banyak untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Yang kedua adalah waktu yang berkualitas. Jadi kita perlu memprioritaskan waktu untuk kegiatan non-gadget, contohnya adalah bermain di luar, berinteraksi sosial dan belajar. Jadi kita sebagai orang tua dan juga guru di sekolah itu punya peran ini. Jadi mereka sebanyak mungkin mengajak mereka untuk bermain dan berinteraksi sosial. Karena kalau tidak diajak, anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu akan magro gitu ya. Duduk diam di depan layar masing-masing gitu. Kemudian yang ketiga adalah istirahat mata. Dorong anak untuk beristirahat dari layar setiap jam agar matanya tidak terlalu lelah. Jadi misalnya kita punya anak remaja yang mereka itu punya banyak tugas yang harus pakai layar, tetap saja kita minta misalnya sudah 1 jam nak kita istirahat dulu. Jadi perlu melihat luar yang lebih luas, yang lebih, misalnya kita keluar rumah gitu, melihat langit, melihat pohon-pohon yang hijau, itu untuk mengistirahatkan mata kita melihat layar yang jaraknya dekat. Jadi kita perlu melihat jauh begitu istilahnya. Nah, kemudian peran orang tua dalam mengawasi penggunaan gadget adalah ada tentang komunikasi. Jadi kalau misalnya anak-anak yang kecil, mungkin mereka misalnya kita ambil HP-nya, terus kita simpan, terus kita ajak bermain, mungkin lebih mudah ya dibandingkan dengan kalau misalnya kita ngasih tahu ke anak-anak yang remaja misalnya SMP, SMA, dikasih tahu sudah, nah udah dulu. Itu tuh nanti mereka akan cari lagi dan kalau nggak diingatkan mereka akan terus. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dikomunikasikan. Jadi mereka perlu tahu apa sebenarnya efek-efek dari penggunaan gadget yang berlebihan. Jadi mereka akan berpikir sendiri, oh berarti kalau misalnya aku pakai HP ataupun laptop berlebihan, aku akan mendapatkan dampak negatif yang begini, begitu. Jadi yang anak-anak Gen Z dan Gen Alpha memang mereka perlu dikomunikasikan apa sebenarnya efek sampingnya. Jadi kalau misalnya nggak dikasih tahu efek sampingnya, mereka ya akan gitu terus. Kemudian aturan. Nah, aturan yang jelas tentang penggunaan gadget. Misalnya kayak tadi ya, kita menggunakan batasan waktu 1 hari untuk yang usia 2-5 tahun itu 1-2 jam. Ya udah kita ikuti aturan itu. Nah, biasanya itu justru malah orang tua yang melonggarkan. Jadi misalnya nih anak udah sampai batas waktunya ya udah 1 jam. Ini udah 1 jam. Ini masih perlu nyari sesuatu. Nah, kalau kita terus melonggarkan itu lama-lama mereka berarti bisa nih dinego. Nah, itu akan terjadi terus-menerus, akhirnya aturan yang sudah kita buat ya akan kita langgar sendiri. Nah, jadi perlu yang namanya ketegasan kepada anak-anak. Kemudian contoh, nah ini sebenarnya agak sulit ya. Tapi memang begitu. Jadi misalnya pagi hari anak-anak diminta segera mandi, segera bersiap-siap ke sekolah. Ternyata ayahnya itu pegang HP, scroll, duduk gitu ya. Nah itu anak-anak akan melihat, berarti nggak apa-apa tuh kalau kita pagi-pagi duduk memegang HP gitu. Jadi itu akan menjadi contoh mereka di kemudian hari pada saat mereka itu menjadi dewasa, mereka akan mencontoh ayah dan bundanya. Dan akan berbeda misalnya di rumah pada saat hari libur.
Orang tua mengajak mereka kegiatan misalnya Car Free Day gitu. Ayo nak kita bersepeda bersama atau jalan bersama. Itu akan menjadi contoh teladan dibandingkan dengan kalau kita mungkin satu pekan ya sudah capek gitu, pengennya istirahat, pengennya cuman bersantai terus pegang HP. Nah itu juga jadi contoh, jadi mereka berarti di hari libur kita mau santai-santai dengan cara menggunakan gadget. Jadi sebagai orang tua PR-nya lebih berat daripada memberikan contoh ini ya, memberikan suri teladan yang baik untuk anak-anak ini lebih berat. Tapi kita bisa lakukan dan kita ingatnya efek tadi. Karena kan efeknya kita sudah tahu ya, efeknya banyak sekali untuk anak-anak dan juga untuk kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita tidak mengurangi akan berefek negatif. Nah, strateginya bagaimana? Tadi ya aktivitas yang menarik, contohnya kita ajak mereka itu bermain sepeda di luar, olahraga yang mereka suka, misalnya suka main bola atau suka berenang. Nah, mereka diikutkan klub bola, diikutkan les renang. Nah, itu bisa menjadi aktivitas-aktivitas yang menjadi alternatif. Kemudian waktu bersama, contohnya bermain bersama orang tua, kemudian kegiatan outdoor ini bisa hiking, misalnya di waktu libur mereka diajak untuk mendaki gunung gitu. Nah ini yang saya lakukan juga kepada anak-anak saya waktu mereka sudah mulai banyak terpapar layar, jadi dijadwalkan gitu, tapi bukan di musim hujan ya. Waktu musimnya itu tidak musim hujan, mereka secara rutin diajak untuk mendaki gunung, ternyata itu berpengaruh besar sekali pada regulasi emosinya. Jadi yang tadinya itu yang anak pertama saya itu dia itu terlalu mudah terpicu emosinya, setelah dirutinkan untuk mendaki gunung, dia itu jauh lebih kalem begitu daripada yang sebelumnya. Jadi memang sebegitu pengaruhnya kegiatan outdoor terhadap perkembangan anak-anak. Kemudian batasan seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, dan kesimpulannya penggunaan gadget punya dampak positif dan negatif. Jadi tidak hanya negatifnya saja ya, positifnya tadi adalah bisa mengembangkan dari kreativitas anak-anak yang berhubungan dengan digital, misalnya itu zaman, kemudian dari dunia komunikasi juga berkembang, namun dampak negatifnya juga tidak sedikit. Jadi orang tua dan juga guru memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi penggunaan gadget anak untuk memastikan keseimbangan dan perkembangan yang sehat. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah materi saya sudah selesai. Mungkin setelah ini jika orang tua ataupun bu guru mau ada yang ditanyakan, diperbolehkan, tapi mungkin juga tidak terlalu banyak ya karena waktu kita terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bagi para Bapak Ibu wali murid atau bu guru yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Ini diberi kesempatan 2 pertanyaan yang nanti akan dijawab langsung oleh Ibu Dr. Gusnul. Oh iya, nanti materi bisa di-share ya Bu Dr. Gusnul? Bisa untuk materi nanti kami share ya. Monggo kami tunggu untuk ada yang mau bertanya mungkin. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya aja yang bertanya. Jadi
Mungkin bisa ayah bunda ataupun bu guru menjawab di kolom chat ya, yang sudah mengalami anaknya atau anak didiknya itu ada perubahan perilaku setelah penggunaan gadget yang banyak itu, ada yang sudah mengalami, mungkin bisa dijawab di kolom chat ya, sudah atau belum. Atau ada yang mau? Oh, ini ada Bu Iin di sini. Bu Iin, Kepala SCA mau bertanya ini. Terima kasih Bu Husnul, diberi kesempatan saya untuk bertanya. Ini bukan sebuah pertanyaan sebenarnya, tapi memang ini banyak sekali terjadi. Mungkin di antara murid kami juga seperti itu. Itu begini, biasanya itu pola asuh. Jadi biasanya itu pola asuh ketika mama papahnya itu bekerja semua. Jadi di rumah itu sama eyangnya yang seperti itu. Jadi di situ karena memang terjadi perbedaan manajemen pengasuhan, gitu. Apalagi di zaman gadget seperti ini, yang penting menang, putuku menang, dolanan gadget enggak apa-apa, gitu. Akhirnya ternyata ini ada beberapa kasus di tempat saya juga seperti itu. Itu karena memang anak sudah angel timbang salah ngomong aku. Terkontaminasi oleh HP. Akhirnya dia itu cenderung hanya bisa komunikasinya satu arah, hanya dengan HP saja. Apalagi zaman Covid dulu itu banyak sekali tayangan-tayangan seperti Angry Birds seperti itu kan cuma apa ya, terus itu kan tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi anak-anak terbiasa hanya senang melihat HP dengan fitur-fitur yang seperti itu. Akhirnya anak menjadi apa? Menjadi space delay yang seperti itu. Karena sudah space delay dan orang tuanya itu cenderung mungkin mengabaikan. Jadi paling kok ya iso ngomong dewe. Apalagi mbah-mbah zaman dulu itu perspektif mereka juga sama. Gitu wayahe ngomong, kok nek wayahe iso ngomong ya iso ngomong dhewe gitu. Ada malah yang ngomong gini, "Oh, terapine anu digawe ning pasar ditapuk karo tempe bosok kayak gitu." Kok iso ngomong? Iya, bener itu. Terus ternyata ketika anak masuk sekolah baru ketahuan. Oh, ternyata anakku, putuku ada perbedaan dengan teman-temannya yang lain. Dijak komunikasi angel seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita rujuk ke tumbuh kembang. Di tumbuh kembang ada dokter tumbuh kembang akhirnya mengarahkan seperti ini. Meskipun belum terlambat, masih bisa untuk distimulus, tapi itu kan merupakan hal-hal akibat dari bahaya gadgetnya tadi. Seperti itu. Jadi mungkin Bu Husnul ada trik-trik ketika pola asuh itu sudah bergeser begitu. Jadi pola asuh bergeser dari yang seharusnya kewajiban orang tua bergeser ke mbahnya. Ya, di sini kan sudah mau ada yang mbah, sudah ada mbah ding, Mbah Eni Anis Mufidah. Nggih, mungkin itu Bu. Ya, makanya lebih sayang karena sayangnya mbah itu akhirnya jadi kayak gitu. Ya, terima kasih Bu Iin. Jadi memang pola asuh ini cukup rumit kalau kita sudah berbincang tentang kakek dan nenek ya. Jadi memang banyak terjadi dengan alasan karena sayang kepada cucunya, terus kakek nenek itu memperbolehkan apa-apa yang sebenarnya ayah bundanya itu sudah membuat aturan begitu. Aturannya nggak boleh, tapi begitu ke kakek sama neneknya nggak tega gitu ya, terus dikasih gitu ke cucunya. Nah, padahal yang dikasih ke cucunya itu justru memberikan efek negatif kepada cucu dari kakek neneknya itu. Apa yang bisa dilakukan? Kalau kita sebagai orang tua, yang bisa kita lakukan adalah misalnya itu adalah orang tua dari suami gitu ya. Berarti yang perlu menyampaikan adalah suami. Suami menyampaikan ke orang tua, ke kakek neneknya si anak ini, kalau memang sayang kepada cucunya, kita tunjukin, maksudnya misalnya nih,
Pak niki kok anu nggih enten video efek sampingnya anak-anak kalau misalnya terlalu banyak nonton TV, terlalu banyak HP itu efeknya begini. Nah, mungkin misalnya melihat fakta, melihat contoh-contoh begitu ya, efek negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan itu kepada cucunya sebegitu besarnya, pastinya mereka akan ikut berpikir, oh berarti kalau misalnya aku ngekei cucuku gitu, itu malah bukan tanda sayang, itu malah justru merusak cucunya. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah itu menyampaikan fakta-fakta dari penelitian begini, dari video yang contoh-contoh yang sudah terjadi itu seperti ini. Nah, mungkin itu akan lebih ngefek gitu kalau tentang pola pengasuhan ini. Nah, kalau misalnya itu pembantu gimana, sebenarnya malah justru lebih mudah ya, karena kan mereka kita bayar untuk menjaga anak kita, berarti dari awal kita tekankan kalau mereka harus mengikuti pola asuh kita. Misalnya kita tidak memperbolehkan nonton TV lebih dari setengah jam gitu kalau kita lagi bekerja di luar gitu. Berarti si pembantu ini juga harus mengikuti aturan itu. Terus cara ngawasinya gimana? Kalau saran saya pasang CCTV. CCTV sekarang tuh enggak yang mahal-mahal, itu bisa kita pantau dari HP. Jadi itu bisa untuk meng-cross check gitu ya, meng-cross check apa benar-benar itu pembantu di rumah itu atau ART di rumah itu melakukan sesuai dengan aturan yang kita terapkan. Nah, kemudian tadi sempat bercerita tentang speech delay. Nah, ini memang banyak sekali terjadi di anak-anak Gen Alpha saat ini. Kenapa? Karena mereka yaitu begitu lahir langsung berkenalan dengan dunia digital. Mereka banyak terpapar layar. Jadi begitu agak rewel sedikit dikasihnya video gitu ya. Nah, lama-kelamaan mereka terbiasa dengan komunikasi satu arah. Kan kalau video itu nggak ngajak kita ngomong ya. Kecuali ada yang tayangan yang videonya itu nanya ke yang nonton saling berinteraksi gitu. Tapi kan mereka nanyanya juga satu arah juga sebenarnya. Nah, padahal yang dibutuhkan untuk mereka itu belajar berbahasa, mereka itu belajar berbicara itu adalah komunikasi dua arah. Misalnya kita sebagai orang tua ngajarin mama gitu, itu kan mereka melihat kita berbicara, bibir kita bergerak, kemudian mereka mengikuti. Atau mereka mau makan, bahkan kayak mau makan aja untuk anak-anak yang speech delay itu malah hanya nunjuk, jadi cuma nunjuk sambil marah kalau misalnya kita tidak memahami apa yang dimaksud dari anak itu. Jadi penggunaan gadget berlebihan itu bisa menyebabkan speech delay pada anak-anak usia dini. Dan ini kalau misalnya dibiarkan nanti akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menerima mata pelajaran di sekolah. Karena kan berbicara, berbahasa itu adalah awal mula dari kita belajar, ya kan ya. Kalau misalnya kita mau bertanya sesuatu, ini namanya apa Ma, ini apa, itu kan kita perlu ngomong, kita perlu berbahasa. Nah, kalau mereka kehilangan kemampuan berbahasa, maka mereka juga akan berlanjut menjadi kehilangan kemampuan untuk belajarnya. Begitu jawaban dari saya, Bu Iin. Oh ya, ini langsung saya baca aja ya. Bagaimana seorang pendidik menstimulasi siswanya yang sudah kecanduan gadget? Ya, ini berarti pertanyaan dari Bu Guru ya. Yang bisa dilakukan sebagai guru adalah salah satunya berkomunikasi dengan orang tua. Karena yang perlu disampaikan kepada orang tua, pendidikan itu tidak hanya dibebankan kepada sekolah, tapi merupakan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua di rumah. Misalnya di sekolah sudah diterapkan aturan, sudah dikasih tahu gitu ya, nggak boleh nonton HP terlalu lama. Itu ada lagunya tuh, jangan main HP aja. Itu kalau mau Bu Guru tayangkan ke anak-anak. Tapi ternyata di rumah sama ayah bundanya masih aja diberikan gadget. Nah, itu apapun yang dilakukan oleh Bu Guru di sekolah akan hancur kalau misalnya
orang tua di rumah tidak bisa sinkron dengan apa yang disampaikan di sekolah. Jadi satu yang bisa dilakukan adalah komunikasi dengan orang tua untuk menyamakan persepsi. Jadi gadget itu mempengaruhi perilaku anaknya. Jadi ditunjukkan saja perilaku anaknya di sekolah seperti apa, dan dari penelitian hal tersebut bisa dipengaruhi oleh penggunaan gadget. Jadi ayah bunda kita mohon untuk di rumah diawasi penggunaan gadgetnya agar bisa mengurangi dari perilaku yang negatifnya itu. Nah, yang kedua adalah membiasakan anak-anak di sekolah untuk banyak bermain di luar sebelum belajar di kelas. Itu biasanya pengkondisian ya, untuk yang pengkondisian anak-anak PAUD TK. Setahu saya di penelitian itu ada penelitian yang menunjukkan kalau mereka sudah beraktivitas fisik dulu itu akan lebih fokus pada saat mereka menerima pelajaran. Tapi bukan yang sampai capek gitu ya, bukan, tapi hanya sekedar senam, stretching gitu. Nanti baru masuk ke kelas mereka akan lebih fokus di kelas. Begitu jawaban dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih untuk Bu Gusnul. Terima kasih kepada para peserta. Mohon para peserta untuk membuka videonya. Kita akan foto bersama dulu. Udah membuka kamera. Ya, sudah. Ya, hitungan ketiga ya Bu, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ini? Ya, ini lagi. Ya, 1, 2, 3. Layar berikutnya. Oke, enggak apa-apa. Ya, ya. Layar berikutnya lagi. Ya, ya. Terima kasih. Ya. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi serangkaian acara webinar parenting dengan tema pengaruh dan bahaya gadget bagi anak dan cara mengatasinya telah berjalan dengan lancar. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita sebagai orang tua dalam mengasuh anak-anak di era digital ini. Saya selaku pemandu acara pada pagi hari ini mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Ya. Segenap panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan mohon maaf atas segala kekurangannya dalam penyelenggaraan acara pada pagi hari ini. Kami panitia juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah Aisyah Karanganyar yang telah memfasilitasi kegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian ucapan terima kasih pula untuk SMP Muhammadiyah Darul Arqam yang memfasilitasi Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri acara pada siang hari ini, marilah kita mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.